Why am I looking at you? You're a picture in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah teori non-testing. Untuk pertemuan kedua, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penyusunan instrumen. Dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, guru BK atau konselor banyak menemukan tantangan dan sering sekali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan siswa, baik permasalahan pribadi, sosial, dan karir. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik tersebut, guru BK harus mampu kreatif dan memahami siswa itu sendiri. Dan juga memahami bagaimana ruang lingkup yang ada dalam bimbingan dan konseling. Ketika guru BK sudah memahami siswa atau memahami konseli, maka guru BK dapat memberikan layanan kepada peserta didik dengan efektif dan efisien. Nah, langkah awal yang harus dipahami oleh guru BK adalah instrumen pengumpulan data, baik itu instrumen tes maupun non-tes. Hal ini sesuai dengan standar kompetensi konselor, yaitu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, meliputi salah satunya menyusun dan mengembangkan instrumen untuk keperluan bimbingan dan konseling. Lanjut ke pengertian instrumen. Menurut Ibnu Hajar, instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata, instrumen pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk merekam, pada umumnya secara kuantitatif, keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis secara teknis digolongkan menjadi dua atribut, yaitu kognitif dan non-kognitif. Dapat disimpulkan bahwa instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini untuk konteks bimbingan dan konseling yang digunakan oleh konselor untuk mengumpulkan data dan informasi kuantitatif dan bisa juga kualitatif tentang variabel yang sedang diteliti, yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan need assessment guru BK atau konselor di lapangan. Sederhananya, dapat disimpulkan bahwa instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh konselor untuk mengumpulkan data dan informasi tentang diri konseli yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan need assessment untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling di lapangan atau di sekolah. Oke, kita kembali lagi ke gambar ini. Di sini kita lihat ada 3 ranah penting yang guru BK lakukan di sekolah. Yang pertama kita lihat ada zona hijau, zona ungu, dan zona yang biru. Untuk mata kuliah kita berada di zona yang hijau, yaitu memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani. Nah, dengan apa? Yaitu dengan asesmen dan pemahaman individu. Nah, zona ini merupakan langkah awal untuk guru BK memberikan layanan atau menyelenggarakan layanan BK di sekolah. Jadi kita memahami dulu konseli kita atau memahami siswa kita dengan asesmen dan pemahaman individu. Baru setelah itu kita memberikan layanan, membuat program, memberikan layanan, dan evaluasi. Baru setelah itu kita juga bisa mengembangkan diri pribadi atau profesionalitas secara berkelanjutan. Oke, gambar kedua ini adalah penjabaran dari asesmen dan pemahaman individu. Asesmen dan pemahaman individu ini ada 2 tekniknya. Yang pertama teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Untuk teknik tes ada 2 jenis, yaitu tes prestasi belajar dan tes psikologis. Untuk tes prestasi belajar dilakukan oleh guru mata pelajaran, yaitu tes UTS, UAS, ulangan harian. Nah, itu namanya tes prestasi belajar, dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu tes psikologis. Tes psikologis jenisnya juga beragam. Salah satunya yaitu tes intelijensi, tes bakat, minat, dan kreativitas. Nah, semua tes psikologis ini dilaksanakan atau diberikan oleh psikolog
atau konselor. Konselor yang dimaksud dalam hal ini adalah konselor yang bersertifikasi tes. Jadi, untuk memberikan tes psikologis, konselor harus mempunyai sertifikat terlebih dahulu. Untuk memperoleh sertifikat tersebut, konselor bisa sekolah lagi atau sekolah khusus untuk mendapatkan sertifikat ini. Istilahnya ikut pelatihan. Nah, ada beberapa universitas yang mengadakan sekolah untuk konselor memiliki sertifikat ini, diantaranya yaitu Universitas Negeri Malang. Nah, di sini konselor bisa mengikuti pelatihan untuk mempunyai sertifikat dalam melaksanakan tes psikologis. Untuk selanjutnya yaitu teknik non-testing. Nah, teknik non-testing ini yang akan kita pelajari di mata kuliah kita. Jenisnya yaitu ada inventory, observasi, wawancara, angket, sosiometri, autobiografi, studi dokumenter, dan studi kasus. Nah, untuk letak perbedaannya sendiri, kenapa disebut tes dan kenapa disebut non-tes? Perbedaan mendasarnya lebih ke instrumen dari teknik tes. Nah, instrumen dari teknik tes ini sudah baku atau sudah ada standarnya. Jadi ketika kita memberikan tes intelijensi, bakat, minat, dan kreativitas, itu sudah ada instrumennya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengembangkan secara mandiri. Beda dengan teknik non-tes. Untuk inventory, observasi, sampai studi kasus, untuk instrumennya bisa dikembangkan sendiri oleh guru BK, disesuaikan dengan keadaan sekolah atau keadaan siswa kita. Itu perbedaan mendasarnya ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk pertemuan kedua ini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the